Berbalang si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua Ikatan Alumni ITB Sumatera Utara, Bapak Ahmad Perwira Mulia Tarigan. Yang kami hormati jajaran pengurus Ikatan Alumni ITB Sumatera Utara, para narasumber, Bapak Ibu para hadirin undangan yang kami hormati pula. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dengan mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara diskusi interaktif dengan judul PLTA Batang Toru, Masalah atau Solusi. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, kami persilahkan kepada Wakil Ketua Ikatan Alumni ITB Sumatera Utara untuk memberikan sambutan sekaligus memimpin doa. Kepada Bapak Ahmad Perwira Mulia Tarigan, kami persilahkan. Baik, untuk mengambil berkahnya kita menginginkan cipta berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan berharap semoga acara ini banyak manfaatnya dan memberikan inspirasi, dan insya Allah pembangunan PLTA Batang Toru ini memberikan banyak berkah pada bangsa ini, khususnya kita yang ada di Sumatera Utara. Berdoa menurut keyakinan masing-masing mulai. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Doa selesai. Terima kasih. Baik, untuk kata sambutan oleh Bapak Muhammad Sapri Lubis, kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kemudian para pembicara dari PTNSHE, kemudian dari LIPI, kemudian Ibu dari Geologi ya, Sumut ya. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di sini. Jadi acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan kita seminar infrastruktur untuk percepatan provinsi di Provinsi Sumatera Utara. Besok insya Allah akan dilaksanakan di hotel ini juga. Itu berbicara tentang bagaimana kita menciptakan alternatif untuk investasi di luar APBN dan APBD yang mungkin bisa kita lakukan di Provinsi Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan besok itu memberikan manfaat karena kita mengundang seluruh daerah di 33 kabupaten kota dari Bapedanya, dan pembicaranya juga cukup lengkap. Jadi hari ini kita sebagai bagian dari acara besok itu kita mencoba sedikit mengupas tentang PLTA Batang Toru sebagai salah satu alternatif percepatan pembangunan di daerah Sumatera Utara, terutama di daerah Tabaksel. Dan memang ini lagi banyak dibicarakan, terutama tentang masalah kondisi gempa dan sebagainya yang ada yang kemungkinan terjadi dan sebagainya tentang di sekitar PLTA itu, bagaimana pembangunannya, apa hubungannya dan sebagainya. Jadi malam ini kita berharap ada diskusi yang baik dengan berbagai narasumber yang ada dan ahlinya. Mudah-mudahan kita hasil dari FGN ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi kita sangat senang sekali semua stakeholder hadir, dari pengembangnya juga ada, dari ahlinya juga ada, dari pemerintah daerahnya juga ada, kemudian dari provinsi juga ada diwakili oleh Bang Gadil dan rekan-rekan sekalian yang dari akademisi dan sebagainya. Mudah-mudahan FGN ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya rasa itu saja atas nama pengurus dan panitia ITB Sumatera Utara. Saya membuka acara forum
diskusi grup malam ini. MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya, perkenalan ketiga narasumber kita pada malam hari ini, yakni narasumber yang pertama, Dr. Mudrik Rahmawan Daryono STMT, pendidikan S1 ITB, jurusan Teknik Geologi, S2 ITB, jurusan Teknik Air Tanah, S3 ITB, jurusan Graduate on Earthquake and Active Tectonic. Pekerjaan peneliti, jabatan Puslit Geoteknologi LIPI. Untuk narasumber yang kedua, Ibu Lismawati STMT, pendidikan S1 ITM, jurusan Teknologi Geologi, S2 ITB, jurusan Teknologi Geologi, pekerjaan dosen Teknologi Geologi ITM, jabatan Sekretaris IAGI Pengda Sumut. Dan narasumber kita yang ketiga, Dr. Insinyur Didi Charwadi Master Engineering, pendidikan S1, S2, dan S3 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sertifikat keahlian ahli utama geoteknik atau G2, ahli utama bendungan atau G2. Pekerjaan saat ini tenaga ahli pada PT North Sumatra Hydro Energy. Tenaga pengajar pada Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung bidang studi geoteknik. Dan untuk moderator kita hari ini, Bapak Muhammad Syaifullah, pendidikan S1 ITB, jurusan Teknik Sipil, pekerjaan wira swasta atau konsultan, jabatan Presidir. Kepada Bapak Muhammad Syaifullah kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Satu hal mungkin yang perlu kita pahami bersama bahwa ini adalah diskusi ilmiah tatarannya dan fokusnya terkait dengan kegempaan gitu ya. Saya teknik sipil belajar lah dikit-dikit gempa ya, mau Pak Masyur dulu, tapi mungkin nggak sedalam sekarang ya diskusinya gitu ya. Nah nanti model diskusi kita nanti masing-masing pembicara akan presentasi ya. Kesempatannya sekitar 30 menit ya. Panggungnya nanti kita modelnya pertanyaan per sesi saja, satu sesi nanti 3 orang ya, terus berlanjut sampai sepuas-puasnya gitu. Kemudian wewenang semuanya di moderator, jadi jangan ada yang kudeta ya, semua posisi moderator gitu ya. Oke, kita urutannya yang pertama nanti Bu Lisma dulu, baru Pak Didi, baru nanti Andri. Ya Bu Lisma, waktu cepat saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada panitia yang mengundang dan senang berkumpul hari ini ngomongin geologi di area PLTA Batang Toru seperti itu. Nah, kan temanya ini nih. PLTA Batang Toru itu masalah atau solusi? Menurut saya ini adalah solusi gitu. PLTA Batang Toru itu adalah solusi. Kenapa solusi? PLTA-nya yang solusi, pembangkit listrik tenaga airnya yang solusi. Karena memang ada amanah di peraturan pemerintah atau bahwa hari ini itu harus mengutamakan energi baru yang terbarukan. Tidak lagi tergantung kepada energi fosilnya. Nah, PLTA menjadi salah satu alternatifnya. Sehingga pandangan saya mengatakan ya bahwa ini adalah solusi untuk PLTA-nya. Lalu apakah kalau kemudian solusi itu kemudian tidak bermasalah? Oh, itu soal pilihan menurut saya. Bisa iya, bisa tidak. Ini mungkin terminologi yang saya pakai Bapak Ibu maaf sekalian. Iya, bila SKB-nya syarat ketentuan berlakunya tidak dipenuhi. Tapi kemudian tidak juga masalah kalau syarat ketentuan berlakunya dipenuhi. Apa-apa saja itu daya dukungnya, seperti aspek fisik, kemudian lingkungan dan seterusnya. Dan saya pikir malam ini kita berkumpul di sini atau panitia menyelenggarakan ini tuh fokusnya di sini, di aspek fisiknya. Di aspek fisiknya yaitu di aspek geologinya. Jadi saya akan ngomongnya di aspek fisiknya, yaitu di aspek geologinya.
Bapak Ibu sekalian, maaf sekali karena ini geologi saya ngomongnya masih umum sekali begitu. Nah, lalu apa hubungannya geologi dengan infrastruktur? Ini pasti sudah sangat biasa dan umum diketahui. Tapi ini untuk mengingatkan kembali mungkin, nah infrastruktur itu dibangunnya di bumi. Saya mau mengajak, ya ayolah kita kenalin si bumi tempat kita tinggal itu seperti apa begitu, sehingga kemudian kita bisa awareness dengan lingkungan kita seperti apa. Nah ini kalau kita melihat di sini, nah kita tuh tinggal kan di kerak yang sangat tipis seperti itu. Dan ketika di dalamnya itu kan terjadi di lapisan asthenosfer itu satu kesadaran bahwa kita tinggal di keraknya, di bawahnya itu asthenosfer yang notabene itu adalah si magma, seperti itu sangat aktif. Lalu kemudian karena pergerakannya dia bergeraknya ada yang menjauh, ada yang dekat, kemudian ada yang hanya berseberangan. Sehingga kemudian kalau dibuka lah si bumi itu seperti ini, nah kita kenalin wilayahnya kita dulu Indonesia yang kemudian dipengaruhi oleh lempeng dari Pasifik yang menjamnya kemari, kemudian Australia, Hindu-Australia ke arah utara, lalu kemudian wilayah Indonesia masuk lempeng ini bergeraknya malah selatan, lalu ada mikroplate di sini Filipina juga yang menjamnya kemari, sehingga kemudian ya sudah negara kita itu menjadi yang sangat-sangat rawan terhadap bencana, dan itu juga berhati-hati di dalam pembangunan infrastruktur karena memang mungkin juga rawan untuk itu. Nah lalu kemudian ini saya coba untuk menyimpulkan saja bahwa interaksi antar lempeng yang beginian produknya adalah ada magma, ada cekungan, ada struktur. Nah produk-produk inilah kemudian yang mengontrol keberadaan isi di dalam bumi itu sendiri. Misal dari magma ada batuan, tapi juga ada ancaman untuk bencananya. Di cekungan juga begitu. Kemudian struktur apalagi seperti itu. Nah, maka kemudian dia akan memberikan dampak positif adanya sumber daya alam. Kemudian termasuk di sini ada air yang nanti akan kita bahas tentang dam. Kemudian negatifnya adalah bencana alam geologi itu sendiri. Ini kesadaran ini yang hendaknya selalu diingatkan di kita supaya kita mau apapun ya ingatnya itu kemari gitu. Nah, lalu kemudian terus seperti apa kondisi geologi regional Sumatera? Nah, ngelihat yang tadi itu, nah ini kemudian produknya sebaran batuannya sedemikian. Varian dari batuan sedimen, beku, metamorf, piroklastik seperti itu sebarannya. Lalu kemudian produk berikutnya kan struktur itu. Nah, ini struktur yang ada untuk di Pulau Sumatera saja. Ini yang 2017 ya, untuk yang kegempaan 2017 kita lihat itu banyak sekali segmen di sini yang strukturnya demikian. Nah, ini adalah bagian dari produk yang proses tadi itu. Lalu kemudian kita hidup di atasnya atau membangun apapun di atasnya, yang artinya ya bencana itu ya memang mengancam di kitanya. Nah, berikutnya saya akan memaparkan tentang bagaimana sebenarnya kondisi geologi di Kecamatan Batang Toru, Spirok, dan ini saya zoom hanya ini karena kan PLTA-nya itu melingkupi di 3 kecamatan, jadi itu yang akan saya ulas tentang bagaimana kondisi geologi di sininya. Nah, ini adalah sebaran batuan yang di daerah Batang Toru dan sekitarnya. Lalu kemudian batuannya itu ada sedimennya, ada bekunya, yang punya sifat fisik yang berbeda-beda. Lalu kemudian padanya juga ada segmen-segmen patahan, dan ini nanti kemudian akan diperdalam lagi oleh bagian kegempaan sebenarnya yaitu aktif atau tidak, atau cuma diam-diam saja di situ. Nah, kalau lokasi damnya di area sini dikurangnya, nanti silahkan dikoreksi kalau emang tidak pas misalnya. Nah, kalau kita lihat kondisi damnya itu di sini, itu yuk kita lihat kemudian sekitarnya itu batuannya bagaimana. Lalu kemudian apa yang kemudian bisa melemahkan di batuannya. Nah, pekerjaan struktur ini atau keberadaan struktur ini itu akan menjadi melemahkan di batuannya. Kita kenalin dulu sifat batuan masing-masing ya. Misalnya seperti di sini. Yang ini adalah batuannya itu di sini ini batuan vulkanik. Lalu kemudian di sini ini batuan sedimen. Batuan sedimen kita tuh kebayang kalau kemarin waktu di Palu itu ya ada likifikasi begitu. Ini kemudian menjadi warning di kitanya karena kemudian ada batuan sedimen di situ. No, sedimen. Sedimen, tapi kalau aluvial kan dia lebih lepas.
Nah ini sudah lebih kompak, tapi kalau stacking juga akan. Nah lalu kemudian di sini ini adalah batuan produk letusan Gunung Apinya Toba. Nah kita lihat tuh sifatnya juga adalah cenderung yang kurang kompak. Nah ini kondisi topografi dan atau kemiringannya. Nah ini kita lihatnya di sini lokasi batang torunya. Nah kalau kita lihat kemudian dengan kemiringan yang sedemikian, ini kemiringan yang warnanya merah itu kan lebih besar daripada 40% nih. Nah ini hanya juga yang secara kemiringan itu rawan terhadap longsor. Nah lalu dengan kemiringan begini, kalau kita kombinasi dengan batuan yang tadi, nah itu juga semakin menjadi memicunya begitu. Nah ini mungkin yang harus diwaspadai ketika melakukan infrastruktur di atasnya. Nah ini kemudian, batuan yang di sini, ini saya katakan batuan sedimen tadi itu batu pasir, ini batu pasir. Nah kalau kita lihat butirannya mungkin kurang apa ini. Kalau kita lihat butirannya itu kan tidak saling kontak satu dengan yang lain. Ini yang kemudian mengontrol batu pasirnya itu kekompakannya rendah. Tapi sifat fisik persisnya seperti apa, ini akan orang sipil. Kalau orang geologi kan namatin oke, batuannya seperti apa, tapi sebetulnya nilainya seperti apa itu nanti di sipil. Lalu di batuan yang ini juga ada ini yang batu lempung. Nah batu lempung itu dengan sifatnya yang pasti sedemikian itu kompaknya, sifat kekompakannya juga akan sangat rendah. Nah ini di sini, ini ada perselingan, nemu dia, kemudian nemu dia. Nah posisi ketika dia berselingan saja itu sudah tidak menguntungkan sebenarnya. Lalu kemudian yang di sini, ini batuan adalah hasil letusan gunung api di Buali. Nah, batunya piroklastik, dia juga sifatnya kurang kompak. Nah ini piroklastik yang di sini ini sama dengan ini, cuman ini produk erupsinya si Toba seperti itu. Lalu yang di sini, yang ini yang lebih kompak. Nah kita melihat itu butirannya itu antara satu dengan yang lainnya sudah saling dekat satu dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat yang ini, butirannya itu saling terpisah satu dengan yang lain, itu yang mengakibatkan sifat fisiknya kemudian berubah. Nah, ini kondisi fisik batuannya, sehingga yang terjadi akan ini bahwa tekstur strukturnya itu akan mengontrol sifat batuannya, lalu itu menjadi kontrol dari dukunnya. Nah ini yang original, sifat fisik yang original. Tapi sifat fisik batuan ini kemudian bisa semakin terlemahkan dengan keberadaan ini. Keberadaan struktur itu menjadi semakin melemahkan si sifat fisik batuannya. Nah, apalagi di sini kemudian ini ada segmen patahan yang sedemikian, dan ini juga tercatat aktif. Nanti mungkin Bapak yang dari TV saya nyebutnya bisa membuktikan bagaimana tingkat keaktifan. Dan ini juga akan menjadi semakin melemahkan di batuannya. Sementara kita membangun apapun itu di atas batuannya. Nah, seperti itu, ini lebih kurang kondisi geologi di daerah batuan sudah sekitarnya. Lalu harus bagaimana gitu? Kalau kemudian, tadi solusi iya, tapi kemudian ini juga masalah toh kalau kemudian nggak ditangani. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, kita lihat. Kalau lautnya, maaf, ini ya Pak, ini skill, nah, ini masih di sini. Ini kan kebetulan ini bukan laut, maaf, ini saya crop karena ini batas kabupaten yang lain. Nah, yang ini Pak, yang ini, ini Pak ya. Ini saya ambil crop untuk Tapanuli Selatan saja, yang ini Pak. Jadi kan ini sungai Sibatang baru ya toh, ada ini kemudian ya Pak. Baik, lalu apalagi begitu. Nah, tadi kan melihat kondisi geologi sedemikian ya, dengan batunya sedemikian, dengan ada yang bisa melemahkan. Lalu mau ngapain orang kita yang membangunnya di situ? Tapi ternyata kemudian ada yang bisa ditangani seperti begini. Ini bisa ditangani, liquefaction berpotensi tadi kalau pandangan saya melihat situ tadi ada batu pasir itu, maka itu juga berpotensi. Tapi bisa ditangani. Lalu kemudian goncangan gempa yang kemudian bisa melemahkan itu kemudian juga bisa ditangani. Nah seperti itu. Nah
saya melihat baru tadi ini saya membaca ini dan saya juga kurang update, ternyata ini kajiannya sudah sangat luar biasa, sehingga nanti kesimpulan hari ini terakhirnya ya ini emang solusi dan aman begitu kalau saya melihat. Ya. Nah, karena ternyata sudah dilakukan. Lalu solusinya apa gitu? Nah, kan dari gempa-gempa itu sudah ada itu keluaran peta zonasi gempa dari PU 2010. Nah, ini juga solusian ketika kita tahu atau menggunakan data kegempaan ini, tahu percepatan tanahnya seperti apa, sehingga kemudian bisa disesuaikan bangunannya akan seperti apa. Lalu kemudian ini juga diupdate lagi yang 2017. Ini juga sudah ada peta kegempaan Indonesia. Nah, ini juga bisa menjadi rujukan seperti itu supaya kemudian bangunannya menjadi tahan gempa. Nah, di SNI itu juga kemudian sudah ada yang saya lihat, atau solusi berikutnya itu ini melakukan microseismic. Tadi saya komunikasi dengan Pak Agung dari BMKG juga ternyata ini sudah pernah dilakukan seperti itu. Jadi ini kemudian juga bisa menjadi solusi alternatifnya untuk membuat bangunan di atasnya itu menjadi tahan gempa dengan kondisi yang sedemikian tadi. Nah, kalau kita lihat di peta gempaan tadi, itu rata-rata itu kan kecepatan tanahnya sudah di sini. Atau bayangannya kalau saya ada gempa itu masuk yang skala MMI-nya ini atau yang dari BMKG itu skala sekian. Ini kira-kira memang benar akan bisa menghancurkan. Tapi kemudian dengan kita masukkan aspek dia di dalam infrastrukturnya, itu akan bisa tertangani. Nah, ini juga bisa menjadi solusinya pemberlakuan building code, dan saya yakin dengan membaca tadi ini kayaknya ini sudah mumpuni, sudah mengadop ini semua seperti itu. Maka kalau ini dilakukan, maka itu juga adalah pembangunan atau upaya mitigasi untuk mengurangi resiko bencana ketika bangunan itu ada. Nah, kalau ini sudah ada, maka PLTA Batang Toru itu bukan masalah. Gitu. Lalu kemudian, kalau kemudian dia bukan masalah, harapan terbesarnya dia jadi manfaat dan aman. Kadang-kadang ada yang manfaat tapi nggak aman gitu. Maunya kita itu bermanfaat tapi juga aman. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, berikutnya ini adalah harapan kita bersama. Itu terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Karisma. Jadi kan kalau sama engineer itu kan kata aman itu selalu akan ada dakdikduknya, ya kan? Seaman apa? Walaupun awak orang transport, ya kan? Nggak ada hubungan sama struktur jatuh gitu kan? Nggak pernah aman ya, apalagi di Medan, ya kan? Lampu merah pink katanya gitu kan? Jadi baik lagi tentu ada resiko tentunya kan, tadi ada yang di highlight resiko-resiko secara geologi, ya kan gitu. Dan apakah di proyek ini aspek-aspek resiko itu diperhitungkan dengan baik tidak gitu. Kadang kita dalam ya dari teman-teman yang struktur cerita juga setelah dipertimbangkan faktor kegempaan, tapi mungkin ada satu aspek yang miss, ternyata bangunan itu juga bisa kolaps gitu kan posisinya. Nah, tentu ini kita lihat paparan dari Pak Didi ya. Oke Pak Didi, waktu dan tempat saya persilakan Bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah judulnya Dam Safety Analysis. Jadi bahwa bendungan itu harus dibangun untuk tidak runtuh karena natural hazard, termasuk gempa. Nah, itu adalah mengikuti Bulletin ICOLD yang terbaru tahun 2016, nanti di sini ada. Jadi memang itu yang kita lakukan. Jadi sekali lagi bendungan tidak boleh runtuh oleh karena natural hazard. Dan natural hazard yang ada di sini di Batang Toru adalah oleh karena air, banjir. Yang kedua gempa. Memang daerah gempa. Bagaimana kita melihat? Mari. Nah, ini nama saya tenaga ahli di Balai Bendungan ini, jadi banyak bosnya. Orangnya satu aja. Jadi saya juga anggota di Pusgen, Pusat Studi Gempa Bumi. Lalu saya ketua komisi teknis di KNBB untuk seismic aspect of design dam. Lalu juga member di ICOLD, pusatnya di Perancis untuk Technical Committee Embankment Dam, dan juga di TC 210 dari ISSMGE untuk Embankment Dam. Nah, saya juga member di JIR, jadi Geotechnical Extreme Event Research di Amerika, jadi penugasan yang
segera akan dilakukan itu adalah untuk gempa di Anchorage. Kondisi kegempaan di Indonesia tadi sudah banyak diulas. Ini adalah kegempaan di kita. Jadi tidak ada daerah yang tidak ada gempa kecuali mungkin di bagian Kalimantan yang gempanya cukup kecil. Kita tidak bisa mengelak dengan kondisi kegempaan sehingga hal kegempaan itu pemerintah membuat satu pusat studi Pusgen tadi. Tapi ini bisa kita sederhanakan, yaitu kalau kita ambil pusat gempa atau yang main shock. Jadi gempa awalan dan gempa susulan tidak kita masukkan. Dan ini adalah gempa-gempa yang dengan magnitudo lebih dari 4,5 ya. Dan ini kedalamannya masih tetap banyak juga. Nah ini yang tantangan di kita. Nanti kita lihat di Batang Toru bagaimana. Ini adalah bagaimana pemerintah lewat Pusgen itu adalah kita memperbarui setiap 5 tahun. Komitmennya adalah peta sumber dan bahaya gempa di Indonesia. Nah ini kebetulan saya juga di sini untuk ikut mengedit dari semua aspek yang masuk sehingga kami bisa menerbitkan ini. Dan juga setiap ada gempa-gempa besar kami juga menerbitkan kajian. Dan ini bisa di-download di websitenya Puskim. Ya, jadi gempa Pidijaya, gempa Lombok, lalu gempa Tasikmalaya, dan gempa sekarang baru kita kerjakan adalah gempa Palu. Itu ada kajiannya semua. Dan mudah-mudahan itu bisa memberikan ini kebaikan bagi kita di dalam mengenali masalah kegempaan. Dan ini juga ada di kita, segmen-segmen tadi yang diceritakan Ibu, itu ada di sini dengan potensi-potensi gempanya sudah ada di Pusgen. Lalu kondisi kegempaan di lokasi Batang Toru, itu kalau kita lihat, dan di sini itu Toru itu punya potensi sampai 7,4, Angkola 7,7, Barumur di ini yang ada di sekitar Batang Toru. Ini adalah potensinya sudah ada di sana. Tetapi kita kan tidak bisa mendesain berdasarkan potensi. Kita harus secara spesifik melakukan penelitian di lokasi itu supaya kita bisa mendapatkan benar-benar kondisi hazard dari gempa atau bahaya gempa ke bendungannya. Maka yang kita lakukan survei kegempaan. Ini adalah mandatori sebelum kita membuat suatu bendungan. Jadi ini mandatori dan sudah kita lakukan. Ini adalah laporannya. Ya, ada Pak Dani, Pak Rifa, Pak Mudrik mungkin kecil sekali di sini. Dan saya. Nah, di survei kegempaan itu telah selesai pada Maret. Apa yang ada di sini itu adalah seismic hazard assessment, masalah geologi yang kita tinjau. Juga ada seismic hazard analysis, analisa berdasarkan studi kegempaan. Lalu penetapan parameter gempa untuk Batang Toru dengan mengacu pada ketetapan yang ada pada iCode Bulletin. Ini yang paling baru tahun 2016. Ya, yaitu selecting parameter ini bukunya. Jadi total hazard itu yang kita implementasikan, bahwa semua sumber gempa dari zona subduksi, zona selocrustal breakground, dan zona penuel semua diperhitungkan dalam rekomendasi, dan saat ini sedang dalam proses analisanya setelah studi ini selesai. Analisa kita lakukan dengan 3D, dengan seismik. Jadi harus menggunakan ini superkomputer untuk bisa mendevelop hasil-hasil yang nanti bisa kita pakai. Ini adalah yang saya sebutkan tadi. Maaf. Jadi ini dari iCode. Itu tahun 2016, itu ada selecting seismic parameter sekolah SD. Nah ini karena belum ada terjemahannya atau pedomannya di Indonesia karena masih baru, kita masih ini. Insya Allah 2019 ini sudah menjadi pedoman di Indonesia. Anggarannya sudah ada, yang mengerjakan juga sudah ada. Jadi tinggal dikerjakan. Tahun depan insya Allah punya pedoman untuk yang bahasa Indonesia.
Nah ini apa yang kita lakukan, itu sesuai dari ini, bahwa kita sampai 100 bahkan 300 kilo, itu kita harus melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk bisa mendapatkan gambaran tentang kegempaan suatu bendungan secara umum. Ya. Ini juga, depending on geological setting, study of following specific feature, study movement magma, kalau ada, radioactivity, chain gravitational, aerodynamic survey, geothermal, ini juga kita lakukan studi di Sipiro dan di sekitarnya yang memang ada ini geothermalnya, remote sensing, LIDAR dan sebagainya, nanti ada kita. Jadi kita mengikuti semua yang kita lakukan untuk mendevelop suatu tektonik dari bendungan Batang Toru. Ini adalah magnitudo gempa yang pernah, ini besar dan lain sebagainya. Ini kita masukkan ke dalam kerangka bagaimana kita mengevaluasi pengaruh gempa-gempa dari subduksi. Ini adalah lokasi bendungan dan kita menyadari bahwa sesar besar Sumatera itu ada 22 segmen dan kebetulan ini ada di persimpangan segmen Toru 4 ya, lalu segmen Barumun 7 dan segmen Angkola. Nah, kita pilih di antara segmen ini yang memang tidak ada sesar pada bendungannya. Karena membangun bendungan di atas sesar itu tidak diinginkan. Itu tidak boleh. Itu ketetapan yang ada di ICOL tadi. Jadi kalau kita komitmen dengan yang ada, kita harus memilih. Karena memang pembangunan bendungan di atas sesar itu lebih banyak mudaratnya daripada keuntungannya. Karena sesar itu kita nggak bisa prediksi dari rupture-nya itu akan menghasilkan apa. Kalau ada bangunan di atasnya ya kita bisa mengalami keruntuhan. Sehingga dengan memilih lokasi bendungan yang tidak ada sesarnya, kita hanya berhadapan dengan masalah vibration atau shock yang ditimbulkan oleh gempa pada jarak tertentu yang kita perhitungkan. Ini adalah sejarah gempa yang pernah terjadi, gempa-gempa besar. Kami juga punya catatan. Ini gempa yang kalau tadi ada di subduksi, ini ada gempa yang pada sesar Sumatera. Nah ini adalah lebih dekat lagi. Ini adalah yang dari katalog Pusgen sampai 2016. Lokasi damnya di sini ini. Gempa-gempanya yang paling dekat dengan ini. Kecuali dengan mikroseismik kita juga sudah lakukan dan lain sebagainya, semua aspek untuk bisa membuat suatu keputusan yang benar dulu itu kita sudah lakukan. Lalu studi geologi ini kita lakukan. Nah ini kita juga pakai suatu peta. Ini peta 3 dimensi. Sayang nggak bawa kacamata kalau nonton film 3 dimensi itu. Saya pinjam dari cucu saya, nggak boleh Pak dibawa kakeknya. Tapi kalau kita punya itu, kita akan lihat lineamen dan lain sebagainya yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi kira-kira lokasi dari sesar. Masalah nanti sesar aktif dan tidak dibuktikan dengan cara lain. Nah ini lalu sebelum kita ke lapangan, ini bisa dibuat posisi-posisi yang kita duga sebagai jalur-jalur sesar. Ya. Nah, kemudian ini juga, ini depresi dari sesar Toru. Kita juga plotkan di sini. Ini adalah kaldera yang kepotong, yang potongannya juga berpindah ke arah utara, kira-kira 1,5 kilo, dan cukup lama bergesernya. Nah ini yang membuat kita untuk di lapangan melakukan real titik-titik yang harus kita tinjau. Dan di sini karena 100 kilo kami banyak sekali melakukan kegiatan dan studi sesar aktifnya. Ini adalah size, dimension, magnitude, gempa, itu dari histori, geologi, seismicity, dan geodesi. Lalu juga ada slip rate, pergeseran atau laju geser
geologi, seismic moment geodesi, recurrent interval, dan juga elapsed time. Ini kita lakukan studi semua di dalam buku, laporannya sangat komprehensif. Lalu kami, ini posisi dam, kita melakukan kegiatan dari titik ini sampai di ini. Dan kita melakukan uji lapangan dengan georadar, ada 18 slide yang kita lakukan untuk membuktikan situasi keaktifan dari masing-masing sesar dan juga segmen-segmen di sini. Karena ini banyak sekali segmen. Ini adalah kita gunakan georadar, kita lakukan ini. Nah, ini perambatannya, ini contohnya, ini di Gunung Padang, ya, hasilnya belum dipublikasikan atau masih disimpan. Pak Menteri juga nyimpen. Oke, ini yang kita lakukan di lapangan. Ya, dari hasil itu kita bisa menerjemahkan dari radargram ini posisi sesar-sesar itu aktif atau tidak. Ini adalah mulai Tarutung Hot Spring, jadi ada 18 site yang kita lakukan untuk mengidentifikasi kondisi ini, geologi, ini site 3 dan lain sebagainya sebagai gambaran. Kita banyak sekali lakukan dam aksesnya di sini. Jadi kita tidak hanya terfokus pada damnya saja, tapi juga sesar-sesar yang nanti bisa mempengaruhi terhadap bendungan kalau terjadi rupture atau gempa. Ini kita juga interpretasi dari LiDAR, kita juga gunakan. Ini sesarnya dan nanti dibuktikan di lapangan dan seterusnya. Ini kita melidiki juga dengan radar, georadar di lapangan dan juga ini kelihatan. Ini tentunya Departemen Pekerjaan Umum tidak akan membuat jalan yang demikian. Ini terjadi suatu pergeseran yang terus-menerus karena punya laju slip rate yang kalau 2 cm per tahun itu juga akan terakumulasi. Ini hati-hati ada sesar, bukan hati-hati rawan kecelakaan. Jadi kalau geologi ibu nanti usul bu itu hati-hati ada sesar gitu. Jadi bukan hati-hati rawan kecelakaan. Kecelakaan kenapa? Orang pada lihat ini. Jadi bukan lihat mobil lagi tapi lihat sesar. Jadi bisa saling tumburan. Nah, ini juga ditemukan suatu fenomena pull apart di dalam sesar ini toru. Jadi dia ini di satu titik itu sesarnya satu, lalu dia mengembang. Dan di sini karena ada depresi, graben, terjadi ini lembah dan terisi air, dan di satu titik dia menyatu lagi. Nah ini juga kami melakukan analisa slip rate atau laju geser dari sesar-sesar yang ada untuk nanti menghitung kira-kira recurrence atau berapa lama periode gempa di satu segmen itu akan terjadi. Nah ini segmen slip rate-nya dari ini diperkirakan adalah 14 plus minus 2 mm per tahun. Lalu hasil studi geologi lapangan ini sangat penting karena ini akan membentuk suatu seismotektonik yang akan digunakan untuk seismic hazard analysis. Mari kita lihat. Nah ini adalah kondisi-kondisi yang ada sesarnya. Ini batang Toru Dam-nya di sini, ini bebas sesar, sudah dipastikan, kita lihat di sana. Slip rate-nya banyak, ini adalah Angkola, ini Barumun, dan ini Toru, dan di sana adalah Renun. Ini slip rate-nya, ada semua. Nah, ini historical earthquake-nya kita juga punya, sehingga dalam hal ini kita menerbitkan suatu peta seismotektonik ini yang akan digunakan untuk menganalisa selanjutnya. Ini batang Toru, ini peta seismotektoniknya adalah demikian. Terlihat nanti yang paling dominan itu adalah sesar Toru 1B. Ini Toru 1A ke sana, 1B, dan ini juga ada Toru ini karena sekundari sesar dan lain sebagainya yang kita ini yang akan menjadikan hazard
di mana ini akan, kalau terjadi gempa sebagai sumber gempa, bahayanya, getarannya berapa yang akan sampai di sini, nanti akan kita lihat. Ini saya sudah analisis, sudah sampai. Nah, kita adopsi kriteria selecting type analysis using IGOLD criteria. Ya. Lalu evaluation regional historic seismicity provide seismicity parameter in the source model. Tadi sudah kita lakukan. Completion assessment hazard estimate untuk beban gempa OBE, operating base earthquake, dan SAE, safety evaluation earthquake, level of ground motion for the recurrent interval. Lalu recommend a value OBE and SAE ground acceleration and corresponding design spectra for use in the design of structure located within the study area. Itu yang harus kita lakukan. Di Indonesia, Seismic Design Guideline 2004, ini belum diperbarui, yang terbaru nanti 2016 akan kita lakukan tahun depan, dan juga dari IGOLD ini. Approach probabilistic operation based earthquake itu berdasarkan periode ulang 145 tahun, sedang safety evaluation earthquake itu ada 3 level, 1000, 3000, dan 10.000. Bapak-bapak jangan khawatir karena untuk Batang Toru kita ambil yang 10.000, jadi besar sekali gempanya. Nah, lalu deterministik supaya ini Pak, ini adalah cara untuk persentasenya sekian. Ya, saya cepet aja. Nah, kita juga membuat lingkaran dengan pusat itu Batang Toru. Dalam radius 500 km itu apa yang terjadi dengan kegempaan? Ini fotonya Pak. Tapi kalau kita shot, kita kurangi lagi dengan ini foreshock dan aftershock, itu ada gambarnya demikian. Nah, ini adalah gempa-gempa yang harus kita perhitungkan nanti dengan suatu software. Ini akan pengaruhnya terhadap bendungan Batang Toru. Ini earthquake data, ya, seismic source modeling atau initial function, logic tree, itu yang kita lakukan untuk analisanya. Nah, historical earthquake ini dalam 500 magnitude dan lain sebagainya, tadi gambarnya sudah. Lalu ini adalah prosesnya, ya, karena di gambar ada, saya cepat aja supaya ini. Jadi semua langkah-langkah kalau ini terjadi gempa, ya, di sini gempa. Nah, apa ini ada seismic identification, lalu juga ada ini karakteristik sumbernya, lalu ada traveling, lalu juga di sini gempanya. Ini adalah proses yang kita lakukan. Lalu dengan pedoman ini total hazard, ini adalah kita lihat di sini ada Batang Toru, ya. Ini ada potongan A di sana. Ini ada Batang Toru. Dan ini gempa-gempa tadi kalau kita proyeksikan seperti ini. Jadi kita itu perhitungkan untuk fault, sumber dari sesar Sumatera. Lalu dari subduksi kita masukkan. Lalu juga ada dari background. Background ini adalah gempa-gempa yang belum teridentifikasi sumbernya. Kalau anak, mungkin ini anak haram karena belum ketahuan bapaknya, masih dicari bapaknya. Ya, maaf ini untuk bisa ya. Lalu juga gempa-gempa yang di bawah Beniel. Jadi ini semua jenis gempa itu sudah kita perhitungkan di dalam analisa. Bahkan yang kita pakai sampai Batang Toru itu sampai kedalaman 600. Karena subduksi yang dari lautan Hindia itu sampai di sini adalah kira-kira bisa sampai 600. Jadi semua aspek kita masukkan di dalam analisa. Lalu hasil seismik analisis itu apa? Ini. Jadi yang Toru 01B itu yang memberikan yang paling besar. Jadi peak ground acceleration-nya adalah 0,648. Ini yang akan kita pakai karena ini lebih besar dari segmen-segmen lainnya, bahkan dari subduksi itu yang ini. Maka ini yang menjadi kendali di dalam nanti kita menghitung gempanya. Ini. Nah, setelah kita terjemahkan 0,648 itu dengan irespons spektra akan menghasilkan nilai-nilai seperti ini.
lalu jaraknya 6,7, magnitudenya 6,7 dan jaraknya 4,02. Ini jarak bukan jarak terdekat, tapi jarak yang menimbulkan magnitudo terbesar yang dirasakan oleh bendungan. Dan nanti kita harus mematchingkan, karena gempa itu belum terjadi, kita harus mematchingkan dengan gempa-gempa yang terjadi di luar negeri dengan karakteristik yang sama untuk bisa membuat suatu acceleration time historis. Nah, ini adalah matchingnya. Ini misalkan adalah yang di Batang Toru, ini adalah dari gempa somewhere yang jarak Windows-nya jarak dan magnitudo kita samakan, sehingga nanti kita punya ini yang akan kita targetkan. Nah, ini adalah gempa-gempa yang kita pakai. Ini Northern North Sea itu mewakili suatu gempa shallow crustal. Di Kanada ini mewakili suatu gempa ini subduksi, dan Gasly ini yang mewakili nanti Benioff. Nah, ini adalah prosesnya. Ini adalah hasilnya. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk mengguncang desain dari Batang Toru kalau sumbernya dari shallow crustal. Satu lagi adalah kalau sumbernya dari megatrust. Jadi ini adalah dengan periode waktu yang lama. Ini yang satu lagi untuk Benioff. Ini yang akan kita gunakan. Jadi tidak sederhana untuk melakukan analisa ini, tapi kita sudah lakukan dan dalam ini. Nah, sekarang kita masuk ke dam safety analysis. Bagaimana bendungan itu kita menyikapi? Nah, ini kembali kita masuk ke sini karena ini memang buku acuan yang harus kita pakai di sini. Yang paling atas nggak kelihatan, tapi itu adalah bagaimana konsep kita meninjau suatu bendungan. Dan and safety critical elements such as bottom outlet, spill gate dan lain sebagainya must be able to withstand the ground shaking of SEE. Structural damage and deformation are accepted as long as the dam is able to store water in reservoir safely after. Jadi konsep ini bendungan tidak boleh runtuh, boleh rusak, tetapi tidak boleh runtuh. Dalam artian rusak itu bisa harus diperbaiki. Dan untuk mengurangi risiko, kita lihat the primary requirement earthquake resistant design there is to protect public safety, life and property. Jadi kalau dam runtuh itu pasti di bawahnya akan jadi masalah, sehingga dam itu nggak boleh runtuh. Itu konsepnya. Lalu safety evaluation earthquake adalah gempa yang terbesar yang mungkin terjadi pada bendungan itu. Nah, ini adalah ureanya di buku itu ada. Lalu ini adalah safety critical element. Elemen-elemen mana yang memang tidak boleh mengalami keruntuhan, bahkan kerusakan nggak boleh. Jadi elemen associated with them that if damage could have a significant impact on the ability the dam to lower and control. Jadi pintu-pintu air, bottom outlet itu dijamin tidak boleh runtuh. Pertanyaannya, kalau powernya tidak ada, bagaimana? Kita harus siapkan dengan mekanisme hidrolis untuk membuka pintunya. Sehingga kalau tidak ada ini power ataupun listrik karena di jalan hancur, pintu-pintu itu harus tetap bisa dibuka. Ini adalah konsep yang harus ini. Dan juga yang penting di sini uncontrolled water. Jadi tidak boleh terjadi uncontrolled release dari reservoir lewat dam. Artinya apa uncontrolled release? Bendungannya kolap, Pak. Airnya keluar dengan tidak terkontrol, itu yang nggak boleh. Nah, ini yang menjadikan bahwa bendungan itu sangat-sangat ketat di dalam desain untuk withstand, untuk tahan terhadap gempa. Next, ini adalah ground shaking, oke. Fault movement in Fuji Dam itu tidak boleh, ya. Fault movement in reservoir itu bisa menyebabkan RTE, reservoir trigger earthquake, itu masih bisa. Mass movement rockfall ini yang bahaya.
Satu lagi, Batang Toru IPP desain dengan mengacu pada standar-standar peraturan terbaru yang berlaku baik internasional maupun nasional. Standar ASEAN ini kita gunakan. Lalu pedoman-pedoman dari Balai Bendungan kita gunakan, peraturan peta sumber gempa Indonesia kita gunakan, buletin ICOD kita gunakan, dari USBR, US Army, dan standar lain yang diperlukan kita gunakan. Lalu perizinan, ya menurut ini peraturan bahwa bendungan harus mendapat sertifikasi dari Menteri PU sebelum dilaksanakan, dan juga nanti setelah selesai sebelum dioperasikan juga harus mendapatkan sertifikasi, dan ini juga kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Pak Didi. Ternyata kita tahu bahwa studinya cukup komprehensif ya. Ya tentunya saya nggak tahu nih, mungkin kalau nanti ada yang melakukan amdalnya harusnya juga merujuk kepada studi cukup detail gitu ya. Tapi kebetulan saya banyak bergerak di investasi infrastruktur gitu. Resiko itu bukan sesuatu yang terjadi pada saat itu dioperasikan, tapi sebelum itu juga ada risiko yang perlu diperhatikan gitu. Pertama yang saya tanya adalah pada saat fase prakonstruksi maupun konstruksi, jenis resiko seperti apa yang mungkin terjadi dan bagaimana mitigasinya, alokasi resikonya kepada siapa, dan berapa besar dampak resiko itu terjadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, apa tadi, abang dan mbak sekalian gitu, dan kakak. Oke, hari ini saya coba berbagi tentang geologi gempa bumi di wilayah Sumatera Utara, fokus di segmen Toru. Dan presentasi ini isinya sama persis untuk besok, terus terang saya tidak mempersiapkan untuk yang sekarang. Oke, outline dari presentasi saya akan saya coba berbagi tentang apa itu geologi gempa bumi, atau bahasa lainnya adalah paleoseismicity, atau yang adalah yang menyebut sebagai paleoseismology. Terus kemudian saya akan bahas mengenai sesar Sumatera, kemudian fokus di Sumatera bagian utara ini. Oke, ini dan tadi sudah banyak diceritakan oleh presentasi sebelumnya, Ibu Lis sama Pak Didi juga, bahwa kita mau nggak mau kita harus hidup di sini semuanya, Pak ya. Jadi saya tergabung dalam grup Pusgen, ini grup besarnya. Oke, ini adalah technical committee-nya adalah Pak Masyur, kemudian saya terkelompok dalam kelompok working geologi di sebelah sini, diketuai oleh Pak Dani Hilman Atawijaya. Ini ada grup geodesi, grup seismologi, JMPE, katalog, dan seismik hazard. Oh, jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Didi, jadi kalau peta gempa itu masakannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini tuh dari geologinya, terus geologinya ini tuh kemudian dia merambat, getarannya itu menyebar sampai ke lokasi di bedrocknya. Ketika sampai di bedrocknya sampai ke permukaan itu yang dihitung oleh Pak Didi tadi, sehingga yang untuk memodelkannya. Jadi jalur ini itu in-nya itu awalnya itu dari earthquake geologinya. Jadi earthquake geologinya itu salah, Pak Didi yang lakuin juga salah juga. Jadi makanya Pak Didi minta tolong kami kan untuk meneliti bagaimana seperti ini, gitu Pak. Oke, ini hal yang baru untuk kawan-kawan, untuk senior saya, abang-abang saya yang di geologi. Jadi apa definisi dari active tectonics? Jadi kita pisahkan antara sesar itu belum tentu dia itu sebagai aktif yang menghasilkan gempa bumi. Jadi itu ada kriterianya. Jadi definisinya itu adalah di 11.000 tahun yang lalu. Jadi per definisi ketika sebuah sesar itu dia menghasilkan gempa bumi dalam kurun waktu 11.000 tahun yang lalu, itu definisinya sebagai sesar aktif. Kecuali 1,6 juta ini adalah bangunan khusus. Bangunan khusus ini biasanya itu adalah untuk PLTN nuklir. Nuklir dia harus menghitung sampai Pleistosen umurnya. Tapi untuk bangunan-bangunan manusia, untuk sipil itu kita masuknya ke 11.000 tahun yang lalu. Oke? Jadi apa yang kami pelajari itu bermacam-macam, tapi intinya itu adalah kita mempelajari dinamik dari sistem tektonik yang ada di bumi ini. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Pak Dani Hilman. Jadi beliau mempelajari megatrust dari subduksi di sebelah sini. Ini Kepulauan Simelu. Jadi ini garis pantai sebelumnya, terus ini garis pantai yang sesudah setelah kejadian gempa. Jadi pulau itu dia terangkat naik ke atas. Jadi itu nanti saya coba jelaskan ke Bapak Ibu sekalian, kenapa gempa itu bisa berulang dan bagaimana kita memperkirakan perulangan gempa bumi. Dan gempa bumi itu ada ulang tahunnya.
Ya, itu yang kita, ujung dari penelitian ini adalah mencari tahu umur dari gempa bumi. Ini yang dilakukan oleh Pak Dari, dia meneliti dengan rinci sekali koral-koral yang naik turun ini, kemudian dia bisa memperkirakan bagaimana siklus dari gempa bumi yang terjadi. Ini adalah spesialis saya, jadi saya mempelajari di darat. Jadi ini adalah contoh di Himalaya, ini perhatikan, ini foto dari Taponir. Jadi ini adalah punggungan, kemudian ini adalah lembah. Ini sebelum kejadian gempa bumi. Setelah dia kejadian gempa bumi, dia robek pada jalur sesar ini secara tiba-tiba. Kemudian dia menghasilkan getaran, goncangan yang menyebar ke segala arah. Terus kemudian goncangan ini yang dia bisa menjadi likuifaksi, bisa menjadi longsor, bisa menjadi tsunami dan sebagainya. Tapi problem utamanya yang kita pelajari itu adalah sesar aktif ini, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi apa yang saya pelajari? Saya mempelajari jalur ini dengan rinci, dengan teliti sekali. Oke. Jadi ini contohnya. Jadi kalau seumpamanya kita bermain tali seperti ini, mungkin saya bisa tunjukkan. Ini tarik, kemudian dirilis, tarik, liris lagi. Jadi semacam ini, Bu, Bapak sekalian. Jadi sesar gempa itu ada bagi masa ketika dia menghimpun energi ini, terus kemudian dia tiba-tiba lepas energi, kemudian dia setelah melepaskan energi dia menjadi ke kondisi setimbang yang awal, terus kemudian dia mulai ke fase menghimpun energi lagi. Jadi ini siklusnya. Jadi ini setelah gempa seperti ini dia tidak ada apa-apa, terus kemudian dia bergerak sedikit demi sedikit pada bagian sesarnya ini dia bertahan, kemudian ketika dia tidak bisa menahan lagi dia akan melepaskan energinya. Kemudian itulah terjadi sesar, terjadi gempa bumi itu. Oke. Jadi dan itu kita bisa pelajari. Jadi kalau setiap kali pergeseran ini kita sebut sebagai offset. Offset itu kita bisa hitung berapa besar offset dan berapa magnitud gempa bumi yang dihasilkan. Jadi kalau kita menemukan bukti adanya pergeseran, maka kita bisa tahu bahwa ini disebabkan oleh magnitud gempa berapa. Gitu. Oke. Dan secara paleosismologi itu adalah sesuatu yang sangat penting karena ini adalah bukti pasti di mana sumber gempa bumi itu berasal. Kemudian kita bisa memahami kinematiknya, dan yang ketiga yang paling penting itu memahami karakteristik. Nanti saya coba jelaskan berikutnya. Oke. Jadi ini namanya surface rupture atau retakan permukaan gempa. Jadi sebuah bidang di bawah tanah itu dalamnya 30-60 km. Kemudian retakan yang ke permukaan ini kita sebut sebagai surface rupture, retakan permukaan. Retakan ini yang kita pelajari panjangnya. Kalau panjangnya ini kita bisa hitung bahwa kalau panjangnya sekitar 1000 km berarti dia itu menghasilkan gempa bumi sekitar magnitud 9. Kalau dia panjangnya sekitar 80 km maka dia itu magnitud yang bisa dihasilkan sekitar 7,5 dan lain sebagainya. Jadi kalau di Batang Toru tadi sekitar 7 berarti dia panjang lengthnya itu antara 18 sampai sekitar 20-30 km. Oke. Kemudian bentuknya itu seperti apa? Jadi kalau kawan dulu ketika saya belajar S1, kalau saya disuruh narik sesar aktif di sesar itu di mana, maka biasanya kita tarik di slope break atau di tekuk lereng. Jadi kalau ini datar, kemudian dia morfologi naik, maka kita tarik sesarnya di sebelah sini. Tapi tidak seperti itu sekarang. Jadi yang kita pelajari sesarnya itu adalah surface rupture ini.